Halo, perkenalkan nama saya Ketut Ayu Merandari dengan NIM 24110314446 dengan nomor absen 9 dari kelas Q. Di video kali ini saya akan menampilkan esai yang saya buat dengan mengambil subtema bab 4 yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional dengan tema yang berjudul Kompas di era digital Pancasila. Di era digitalisasi saat ini, mudahnya untuk mengakses dan mengetahui informasi dari berbagai bidang. Maka perlu ditingkatkan literasi digital agar tidak termakan informasi atau berita yang bersifat hoak. Lantas, apa sih literasi digital itu? Literasi digital yang saat ini marak diperbincangkan masyarakat, yaitu kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan media massa dengan bijak dan efektif, serta luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengakses dan menganalisis informasi atau berita, membuka luas kesempatan bagi generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif karena teknologi juga memungkinkan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai bidang seperti ancaman siber, pencarian informasi secara efektif, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Era digital sekarang ini, hidup kita nggak bisa lepas dari media sosial. Bangun tidur yang pertama dicari bukannya air minum, tapi apa yang dicari? Yaps, benar sekali, yaitu HP. Tapi di balik semua kemudahan itu, kita juga dihadapkan pada banyak tantangan. Hoaks menyebar begitu cepat, komentar penuh kebencian merajalela, dan kadang kita lupa apa artinya saling menghargai. Nah, di tengah kondisi seperti ini, ada satu hal penting yang bisa jadi kompas moral kita, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara serta menjadi pedoman hidup bangsa. Pancasila adalah ideologi terbuka yang bisa menyesuaikan dengan zaman. Pancasila menjadikan fokus aktualisasi nilai Pancasila di era digital. Apa itu ideologi terbuka? Ideologi terbuka bersifat tidak kaku, fleksibel, tapi tetap berprinsip. Yang kedua, bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Yang ketiga, menghargai hak setiap orang untuk memperhatikan agama, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Yang keempat, Pancasila adalah ideologi yang hidup, bukan hanya sekedar teori. Pancasila, kompas moral di era digital. Dunia digital bebas tapi tetap butuh arah moral. Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan. Kemanusiaan, empati di media sosial, persatuan, hindari perpecahan, dan keadilan bijak dalam berbagi info. Tetapi, realita di era digital tidak sesuai dengan kenyataannya, yang dimana hoaks mengancam kebenaran dan cyberbullying melanggar nilai kemanusiaan. Polarisasi opini, hanya percaya pada informasi yang mendukung pandangannya, menolak sudut pandang orang lain, sering merasa paling benar dan menyalahkan pihak lain serta bisa mengoyak persatuan. Contoh di era digital, misalnya saat ada isu nasional, satu kelompok mendukung, satu lagi menolak keras. Di media sosial, komentar jadi penuh hujatan, sindiran, bahkan sering lapor-melapor. Aktualisasi nilai Pancasila. Pancasila harus dihidupkan, bukan dihafal. Contoh nyata, verifikasi sebelum share info. Nilai kejujuran, menghargai pendapat yang berbeda, nilai demokrasi, tidak menyebar kebencian, nilai persatuan. Peran generasi muda bisa menjadi
agen perubahan, digital natif, bisa jadi pelopor konten positif, bisa mengamalkan Pancasila lewat kampanye anti hoaks, diskusi sehat online, kreativitas konten yang beretika. Pancasila sebagai gaya hidup digital, bukan cuma di sekolah atau upacara, tapi dalam postingan media sosial yang bisa berbentuk konten kreatif atau interaksi sehari-hari. Tanpa arah, kita dapat tersesat di dunia maya. Pancasila adalah GPS moral bangsa. Saatnya jadikan Pancasila living values. Waktunya kita menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma sekedar diucapkan dalam teks atau dihafal untuk ujian. Pancasila bukan hanya sejarah, tapi masa depan. Yuk, kita jadikan generasi digital yang berkarakter Pancasila. Aku percaya, di tengah dunia yang terus berubah-ubah, kita tetap butuh arah. Dan arah itu adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan dalam upacara, tapi cermin dari diri kita sendiri, yang dimana siapa yang ingin kita jadi. Pancasila lebih dari sekedar hafalan. Selama ini, banyak dari kita kan mengenal Pancasila hanya sebagai hafalan. 5 sila yang sering kita ucapkan setiap upacara bendera, tapi sebenarnya Pancasila lebih dari itu loh. Pancasila adalah jati diri bangsa kita. Nilai-nilai yang membentuk cara kita hidup berdampingan, percaya pada Tuhan, menjunjung kemanusiaan, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan menciptakan keadilan sosial. Itu dari sila kelima kita, yaitu Pancasila. Dan nilai-nilai ini masih sangat relevan di era digital sekarang. Dunia digital tanpa batas. Internet membuat segalanya bisa jadi tanpa batas. Kita bisa ngobrol sama orang dari belahan dunia lain, bahkan bisa viral hanya dalam semalam. Tapi ada sisi gelapnya juga loh. Dari internet itu banyak orang jadi mudah tersulut emosi. Komentar di media sosial seringkali penuh kebencian, berita-berita hoax disebarkan tanpa pikir panjang. Sering dari kita, tanpa kita mengetahui apa isinya, kita asal langsung sebar. Padahal itu adalah hal buruk loh. Disinilah Pancasila diuji. Apakah kita masih berperilaku adil dan beradab? Apakah kita menjaga persatuan? Atau malah memecah belah? Tapi jangan khawatir, kita semua punya peran untuk menghidupkan Pancasila di media sosial. Mulai dari hal kecil seperti menyaring berita sebelum dibagikan, memberi komentar yang positif, ikut kampanye sosial, atau bahkan sekedar menghargai pendapat orang lain. Itu sangat berarti loh. Semua itu adalah bentuk nyata dari pengalaman Pancasila, bukan hanya di dunia nyata ataupun di dunia maya. Sebagai generasi muda, generasi digital, kita hidup di zaman serba cepat, serba online. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan nilai kebangsaannya ya. Justru kita bisa jadi agen perubahan. Kita bisa membawa nilai-nilai ke Pancasila ke ruang-ruang yang belum pernah dijangkau, seperti TikTok, Instagram, Facebook, atau kemanapun lagi. Juga kita bisa menunjukkan bahwa toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air itu bisa eksis di dunia modern loh. Maka dari itu, mari kita sama-sama jadikanlah Pancasila bukan hanya sekedar hafalan semata, tetapi dari tindakan kita, baik itu dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi, Pancasila bukan hanya sekedar teks dalam buku pelajaran, tetapi ia adalah kompas moral. Di tengah derasnya arus digital, mari kita sama-sama tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tetapi untuk hari ini dan esok hari. Sekian dari
dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi Santi Santi.